Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau kama jaa fil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala nubashsyiruka, kami telah memberimu kabar gembira, bigulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu, yang nama anak tersebut Yahya, adalah Nabi Yahya. Lam naj'al lahu, maka kami tidak pernah menjadikan nama Yahya min qablu, dari sebelumnya, samiyya, orang-orang yang diberi nama Yahya. Jadi inna nubashshiruka bigulamin, dalam tafsir yarithu kama sa'alta, Allah telah memberikan Nabi Zakaria waris keturunan kama sa'alta, sebagaimana apa yang telah kamu minta. Kemudian min qablu samiyya ay musamma bi Yahya, ay musamma bi Yahya, maksudnya diberi nama dengan nama Yahya. Nabi Zakaria mulai dari remaja minta keturunan sampai sudah usia senja, Allah Subhanahu wa taala belum anugerahi beliau keturunan. Kemudian kuasa Allah, di usia senja Nabi Zakaria dihadiahi seorang anak laki-laki yang langsung namanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahya. Yahya di sini satu artinya hidup, dan juga di sini juga dikatakan lihayatil qulub, artinya hati yang hidup. Jadi ada dua makna. Ada yang mengatakan artinya hidup. Maksudnya bagaimana? Penantian yang panjang, yang secara kesehatan, istri yang mandul, sudah menopause, suami yang sudah usia senja, secara logika tidak mungkin punya anak. Allah lahirkan dari rahim yang tidak mungkin itu. Tidak ada mustahil bagi Allah. Muncullah namanya Yahya, yang hidup. Yang hidup dari anggapan orang tidak akan mungkin punya anak. Ini arti pertama. Arti yang kedua, lihayatil qulub, hidupnya hati. Apa maknanya? Maknanya kegembiraan Nabi Zakaria seakan-akan hati beliau hidup. Padahal Nabi Zakaria ini nabi. Seorang nabi pasti hati beliau hidup. Karena nabi tidak akan mungkin pernah berbuat salah dan dosa. Nabi loh. Nabi itu maksum, dijaga. Terfikir pun tidak untuk berbuat dosa. Maka orang seperti ini selalu hatinya hidup. Jadi seakan-akan lihayatul qulub, hidup hati Nabi Zakaria tatkala mendapat anugerah diberikan anak laki-laki pada usia secara logika tidak mungkin punya anak. La ilaha illallah. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, Tuhanku,
anna yakunu li hulam. Bagaimana adanya aku ini hulamun, diberi anak laki-laki. Wa kanat imraati akiron, dan adanya istriku akiron, mandul. Bagaimana aku dapat anak laki-laki? Istriku lo mandul ya Allah. Wa qad balagtu minal kibari itiyah, dan sungguh usiaku sudah sampai pada titik minal kibari itiyah, usia yang sangat-sangat tua. Ini ucapan Nabi Zakaria. Berapa Nabi Zakaria dianugerahi anak? Kalau di sini dikatakan mi'ah wa ishrina sanah. Umur Nabi Zakaria 120 tahun. Nih gini kitab ini loh. Sementara umurnya istri beliau wa balagat imra'atuhu thamaniyah wa tis'ina sanatan. 98 tahun. Karena kebanyakan orang mengatakan 80 tahun. Wallahu alam, mungkin mereka punya kitab. Tapi kalau dalam kitab yang kita kaji pada subuh pagi ini 120 tahun. Ini usia Nabi Zakaria. Istri beliau 98 tahun. Barulah dianugerahi seorang anak laki-laki. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Tidak pernah sebelumnya ada hamba yang diberi oleh Allah namanya Yahya. 120 dan istri beliau 98 tahun. Ini sudah sangat-sangat usia yang begitu rentah. Kemudian menanggapi ayat yakunu li gulamun wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari itiyah. Aku diberikan anak dan istri aku sudah mandul, sementara umurku sudah sampai usia senja. Di sini kata para ulama, bukannya Nabi Zakaria meragukan Allah, bukan. Ini sebagian ada yang mengomentari Nabi Zakaria itu yakin dengan Allah. Cuman pemikiran beliau tidak sambung dengan imannya. Bagaimana Nabi nggak nyambung dengan iman? Nabi loh. Kalau itu bukan Nabi bisa jadi. Makanya ada beberapa kepahaman yang disangkut pautkan dengan Nabi, sengaja atau tidak sengaja, itu kufur. Seperti orang bilang Nabi Musa lemah imannya. Ada tuh. Nabi Musa ditanya, wahai Musa, apa di tanganmu? Nabi Musa menjawab, ini tongkat. Dengan tongkat aku berjalan, aku mengembala ini. Sehingga ada orang bilang Nabi Zakaria lemah, yakin dengan tongkat. Nabi Musa lemah, yakin dengan tongkat. Ada yang komentar seperti itu. Mengomentari buruk tentang Nabi, sengaja atau tidak sengaja, langsung kufur. Sengaja atau tidak sengaja, langsung kufur. Sama dengan perihal ayat ini. Sebagian orang memahami Nabi Zakaria itu sangat yakin Allah mampu memberikan beliau keturunan. Tapi otak beliau nggak nyambung. Masa iya setua saya dikasih anak? Makanya ayatnya yakunu li gulamun wa kanat imraati akiron wa qabalagtu minal kibari itiyah. Masa iya istriku mandul, aku sudah tua dikasih anak? Bagaimana ini Nabi Zakaria ini? Otak dengan iman beliau tidak nyambung. Iman sambung, yakin dengan Allah, otak beliau masih ragu dengan Allah. Ada yang memahami seperti itu. Dan itu sesuatu yang keliru. Seorang Nabi tidak akan mungkin otak dengan iman tuh nggak nyambung. Di pikiran beliau loh, yakin Allah tuh maha kuasa, sangat yakin. Keimanan beliau juga luar biasa meyakini Allah tuh maha kuasa. Hanya saja Nabi Zakaria ini berbicara seperti ini, ya, seperti satu permohonan keluh kesah hanya kepada Allah.
Sebagaimana Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Zalamna anfusana, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami betul-betul menjadi orang yang rugi. Ini bentuk keluh kesah Nabi Adam kepada Allah. Sama perihal Nabi Zakaria. Seorang nabi, mereka diberi keimanan yang paling sempurna, sehingga kepahaman yang terlahir dari pemikiran para nabi, keluh kesah hanya kepada Allah. Keluh kesah hanya kepada Allah. Selain Allah tidak bisa memberi anfa' wal mudor, manfaat dan mudarat. Nah, sama ayat ini. Aku loh ya Allah diberikan anak, istriku mandul, usiaku sudah senja, sudah sangat tua. Apa bisa dikasih anak? Ini bukan Nabi Zakaria meragukan Allah, bukan. Walaupun iman beliau yakin, otak beliau meragukan Allah, bukan. Tetapi bentuk keluh kesah sempurnanya iman seorang hamba hanya kepada Allah. Kalau kita kan bukan Nabi. Keluh kesah kepada bini, keluh kesah kepada orang tua, keluh kesah kepada kantilah, ngeluhlah inilah. Padahal tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. La ilaha illallah. Qala, maka Allah berfirman, kadzalika, yang demikian tersebut. Apa maksudnya? Usia yang sudah sangat tua, istri yang mandul. Qala, maka Allah berfirman, qala, maka berfirman, Rabbuka, Tuhanmu, huwa alayya hayyinun. Hal yang demikian tersebut, wahai Zakaria, sangat gampang, mudah bagiku. Ini kata Allah. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, istriku mandul, aku sudah tua. Maka Allah menjawab, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Zakaria, hal yang demikian tidak usah dipikirkan, gampang bagiku, kata Allah. Ai bi an arada alaika quwwatal jima'i wa aqsaqur rahimam ra'atukan lil uluq. Mananya bagaimana? Gampang. Tidak ada mustahil bagiku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptakanmu wahai Zakaria, min qablu, dari sebelumnya kamu itu tidak ada. Wa lam taku syai'a, dan sama sekali kamu itu belum ada. Coba Allah memberikan Nabi Zakaria satu muzakarah pemikiran. Ketika Nabi Zakaria bilang, ya Allah, ini mandul, saya sudah tua. Maka Allah jawab, ya demikian tuh gampang, wahai Zakaria. Bagiku gampang. Tidak ada mustahil bagi Allah. Kamu loh, sebelumnya kamu ini nggak ada. Mingke belum ada sebelum. Walam taku syai'at, sama sekali tidak ada sebelumnya. Tapi aku adakan, aku ciptakan. Bahkan dirimu sendiri wahai Zakaria, sebelum tidak ada aku ciptakan menjadi ada. La ilaha illallah. Jadi perbincangan Allah dengan Nabi Zakaria pada ayat ini memberi pesan kepada umat Nabi Muhammad. Apa pesannya? Tentang tauhid, keyakinan yang sempurna, keyakinan yang mantap kepada Allah. Dengan pesan tidak ada yang mustahil bagi Allah, asalkan mau ikhtiar dan berdoa. Nabi Zakaria doa terus. Sikap doa Nabi Zakaria sudah dibahas ayat sebelumnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan beliau juga terus berikhtiar, tidak pernah putus asa dan bosan. Mengajari kepada kita juga seperti itu. Satu, tidak ada mustahil bagi Allah. Yang kedua, doa terus. Apa yang kita minta. Belum dapat, doa lagi. Belum dapat,
doa lagi. Belum dapat, doa lagi. Ikhtiar, doa, ikhtiar. Terus sampai kapan? Sampai kita wafat. Insya Allah sebelum kita wafat atau di dalam alam akhirat atau di anak cucu kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hasil dari doa-doa yang telah berlalu. Nah, ini mengajari tentang keyakinan kepada Allah dan pentingnya sebuah doa. Insyaallah ya. Qala Nabi Zakaria berkata, Rabbi, Tuhanku, ij'alli ayatan. Engkau berikan aku, jadikan aku, anugerahi aku ayatan, satu tanda. Ay alamatun ala hamlil mur'ati. Kalau betul ya Allah istriku ini hamil, tolong beri tanda kepadaku. Apa tanda istriku itu hamil? Ini Nabi Zakaria bukan meragukan Allah, tetapi Nabi Zakaria bentuk syukur kepada Allah. Contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah. Dipanggil Pak Presiden, kamu ke sini. Saya Pak, ya kamu. Kamu Bapak Presiden kasih THR 100 juta. Saking takjub, gembira, kagum, kaget mendapatkan duit 100 juta dari presiden, sampai di hati dan di mulut bolak-balik bertanya, "Ngan Pak, iya kau? Masa iya Pak? Ngan Pak, iya kau?" Itu bentuk kegembiraan. Maka ketika Allah sudah mengabul doa Nabi Zakaria salat, Allahu Akbar. Sesudah Nabi Zakaria mengajari Sayyidah Maryam, ponaan beliau salat. Minta anak. Belum beliau berdiri, Allah sudah anugerahi buah hati di dalam rahim istri Nabi Zakaria. Dikabar oleh malaikat, Zakaria, kabar gembira, inna nubasysyuruka biwulami. Allah telah mengabari kamu biwulamin, anak laki-laki. Saking bahagia Nabi Zakaria kembali bertanya, di pikiran beliau bertanya, di hati beliau bertanya, bukan tidak meyakini, bukan meragukan Allah, cuman bertanya wujud syukur. Nah, masa iyo? Ngan tapi anak, masa iyo? Makanya, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah, kalau betul engkau jadikan aku dianugerahi anak laki-laki, ij'alli ayah, apa tandanya ya Allah? Tandanya ya Allah itu apa? Ini dari ayat itu orang gagal memahami. Ada juga orang memahami, oh Nabi Zakaria dikasih anak, ragu dengan Allah. Masa Nabi Zakaria tidak yakin dengan Allah? Nabi tidak yakin dengan Allah. Ada yang memahami sedemikian. Inilah yang dikatakan apa? Yang dikatakan sengaja tidak sengaja mencacat kehidupan para nabi, hukumnya kufur. Ini hati-hati. Makna yang sebenarnya wujud syukur Nabi Zakaria yang diucap kembali oleh lisan beliau karena kegembiraan di hati atas diberi oleh Allah anugerah anak laki-laki. Kalau Rabbi ja'ali ayah, ya Allah, apa tandanya aku ini dikasih anak? Langsung Allah Subhanahu wa taala memberi tanda. Qala ayatuka, Allah berfirman, tanda-tandanya untuk kamu wahai Zakaria, Allah tukalliman nasa samiyya. Allah tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tanda-tandanya kamu tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Di tafsir dikatakan ay tamna'u min kalamin bi khilafi dzikrillah. Nabi Zakaria sesudah dapat kabar kehamilan istri beliau, Allah berikan tanda bahwa kuasa Allah istri beliau itu hamil. Langsung Nabi Zakaria lisannya sehat, lidah beliau sehat, badan beliau sehat, rohani jasmani sehat, tetapi Nabi Zakaria tidak bisa berkata-kata walaupun satu huruf kepada manusia. Hanya bisa zikir kepada Allah 3 hari 3 malam. Nabi Zakaria tidak bisa berbicara.
Zikir, kalau zikir bisa. Subhanallah bisa. Alhamdulillah bisa. Allahu Akbar bisa. Baca kitab Taurat bisa. Tapi kalau berbicara dengan umat tidak bisa. Ini 3 hari 3 malam nih. Kemudian halun min fa'ilin takalu min aibila ilatin, tidak sakit. Tidak sakit, tetapi Allah jadikan sebagai tanda Nabi Zakaria punya keturunan, dijadikan lisan tidak bisa berbicara walaupun satu huruf pun, sepatah pun. Hanya bisa zikir kepada Allah. Fakhraja ala qaumihi minal mihrabi ayil masjid wa kanu yang tadiruna fatahu li sallu fihi bi amri alal adati fauha ay asyara ilaihim ang sabbihu sallu bukrata wa asyiya. Fakhraja, kemudian Nabi Zakaria keluar ala qaumihi atas kaum beliau minal mihrabi dari mihrab. Ini mihrab nih. Mihrab ini satu tempat yang ada di dalam masjid yang biasa dipakai untuk seorang imam. Ini mihrab. Mihrab atau tempat yang di samping mihrab yang ada kiri kanan, semacam Sayyidah Maryam punya mihrab di samping tempat imamnya Sayyidina Imran ada kamar, itu mihrab. Itu juga dimanakan mihrab. Ketika Nabi Zakaria keluar menghadap kaum beliau, keluar dari masjid, dari mihrab, dari masjid, kemudian umat-umat beliau menunggu kapan dibukanya masjid karena mereka ingin sholat. Fa'auha, maka Nabi Zakaria hanya bisa memberi isyarat ilaihim ang sabbihu bukrata wa asyiya, untuk mereka mengingat Allah siang dan malam. Arti dalam tafsir untuk sholat siang dan malam. Awailun nahar wa awakhirahu ala adati fa'alima yamna'uhu min kalamihin hamla bi Yahya wa ba'du. Di sini dikatakan mengingat Allah siang dan malam, maksudnya adalah sholat subuh dan asar. Sholat subuh dan asar. Ini maksud dalam tafsir. Jadi ayat kepada mereka agar mereka bertasbih siang, pagi dan sore. Sebagian orang memahami ini zikir, tapi dalam tafsir Sawi maknanya sholat. Sholat apa tuh pagi dan sore? Maksudnya sholat subuh dan asar. Menandakan di zaman Nabi Zakaria sudah ada syariat sholat. Cuman subuh dan asar. Di zaman Nabi Adam syariat sholat hanya subuh. Nabi Zakaria 2 syariat sholat. Di zaman Nabi Muhammad seluruh syariat sholat para nabi terdahulu dikumpulkan menjadilah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 5 waktu yang kita lakukan ini bentuk daripada syariat sholat nabi-nabi terdahulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nabi terdahulu dibebankan sholat, nabi dan rasul. Umat juga dibebankan. Sebagian nabi dan rasul ada dibebankan sholat, umatnya tidak. Tetapi umat Nabi Muhammad yang datang di penghujung zaman, umurnya pendek, amalannya sedikit, Allah anugerahi keistimewaan sholat Nabi terdahulu untuk kita pada hari ini. Inilah barokah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya angsabbihu bukrata wa asyiya, bertasbih pagi dan sore, maksudnya adalah sholat subuh dan asar. Ini sesuai dalam kitab tafsir ini. Kemudian bagaimana Nabi Zakaria ketika itu memberi isyarat kepada umat beliau. Di sini dikatakan ai bi usbu'ihi wa qila kutibalahum. Syekh Jalaluddin mengatakan pakai tangan. Ngapo Nabi kami? Tidak pernah bercakap selama 3 hari. Kemudian wakila kutibalahum. Dalam pendapat ulama yang lain, selama 3 hari 3 malam Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia,
beliau berkomunikasi dengan umat, berdakwah dengan umat, kutibalahum, ditulis di kertas. Disuruh baca umatnya. Oh, masuk. Ini tiga balang. Memang bukan bisu. Kalau dibilang bisu, beliau bisa zikir. Hanya saja bentuk tanda. Beliau kan minta tanda. Ya Allah, apa tanda biningan hamil? Itu tandanya. Diberikan 3 hari 3 malam tidak bisa ngomong dengan manusia. Hanya zikir kepada Allah. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Hikmahnya terkadangan hidup kita ini, hajat kita ini lambat ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Lisan kita satu, banyak berbicara dengan makhluk Allah yang tidak manfaat. Sehingga yang kedua, zikir kita kurang, kendak banyak, zikir kurang. Kendak banyak dengan Allah, mengingat Allah kurang. Yang ketiga, kita mungkin kurang doa. Ini hikmah dari Allah. Kenapa Nabi Zakaria hanya bisa berzikir selama 3 hari 3 malam ketika dianugerahi anak. Nah, insyaAllah ya. Nah, jadi mengajari sekali lagi, apapun hajat kita, kalau cepat ingin dikabulkan oleh Allah, satu, perbanyak doa. Yang kedua, perbanyak zikir. Yang ketiga, tahan lisan dari berbicara yang tidak manfaat terhadap hamba-hamba Allah. Jangan menggibah, jangan berbohong, jangan fitnah, tahan lisan. Maka para ulama, seorang ulama ditanya, "Wahai Syekh, kenapa ekonomi kami ini sulit?" Maka ulama itu mengatakan, berbicara yang sia-sia akan menjadikan susah perekonomian. Mungkin itu penyebab pada hari ini orang di mana-mana sulit ekonomi. Kenapa? Yang keluar dari lisannya perkara yang tidak ada nilai di sisi Allah, bahkan maksiat kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan, sangat hati-hati mengenai lisan kita. Insyaallah ya. Kemudian hikmah 3 hari Nabi Zakaria tidak bisa berbicara kepada manusia. Apa hikmahnya? Tarbiyah. Tarbiyah. Allah menterbiyah Nabi Zakaria 3 hari. 3 hari ini bilangan hari. Disinilah para ulama mengatakan doa dan wirid dan zikir akan nampak pada umumnya kalau sudah 40 hari lebih. Sebelum 40 hari, hampir semua manusia itu diuji oleh Allah. Orang zikir, baca waqiah. Barang siapa yang baca waqiah di malam hari, Allah jamin dia dari kepakiran. Baca waqiah. Lah 2 minggu baca. Ekonomi tetap payah, utang menumpuk. Nah, disitulah kita diuji. Sebagian orang yang gagal timbul ragu. Lah penat baca waqiah, lah 2 minggu, belum juga nampak di mana titik ekonomi, di mana jalan bayar utang. Sudahlah, gagal. Tapi orang yang tekun, nekat, sabar, biasanya keistiqomahan akan diuji sampai 40 hari. Sudah 40 hari baru nampak titik terang benderang. Ini umum dari bentuk sebuah amalan, baik doa, zikir maupun wirid. Nah, inilah Nabi Zakaria diberi Allah 3 hari. Ditarbiyah Allah 3 hari. Nah, dan kita ini kenyok Nabi. Jangan berharap detik kalau langsung Allah terima. Kita bukan Nabi, bukan ulama, bukan keturunan orang alim. Hidup di masa lalu penuh dengan jahiliyah. Baru tua-tua lah mulai tobat. Maka berdoa yang sabar, mengerjakan amalan zikir wirid yang sabar. Sampai kapan? Sampai kita mati. Pakailah prinsip Nabi Zakaria. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Tidak pernah aku, wahai Tuhanku, merasa kecewa bidu'aika tatkala aku berdoa kepada Engkau. Insyaallah ya.
Jadi mulai dari hari doa terus, jangan bosan-bosan, minta kepada Allah sebanyak-banyak mungkin sampai kita wafat. Insya Allah Allah terima doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al fawqana nura bi nuri Ramadan, tahtana nura bi nuri Ramadan, amamana nura bi nuri Ramadan, wara'ana nura bi nuri Ramadan, yaminana nura bi nuri Ramadan, shimalana nura bi nuri Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ja'al Ramadanana hadza rahmatan lana wa lisairil muslimin, maghfiratan lana wa lisairil muslimin, itukan lana wa lisairil muslimin. Wa wafiqna lihya'i lailatul qadar ya rabbal baitil atiq, atiq riqabana wa riqaba muslimin wal muslimat minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.